Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, pada hari ini tanggal 10 November ya, 10 November 2021 adalah Hari Pahlawan Nasional. Dan pada hari ini juga tanggal 10 November 2021 adalah hari ulang tahun Komunitas Perjuangan Ekonomi Peta 1 Komando yang ke-6. Jadi saya sengaja mengambil 10 November itu sebagai hari ulang tahun Peta 1 Komando. Jika di masa lalu para pendahulu kita sudah berjuang melawan penjajah bangsa asing secara fisik, kita sekarang melanjutkan perjuangan itu, yaitu dengan secara ekonomi. Jadi dulu itu adalah revolusi fisik, sekarang kita berlanjut ke revolusi ekonomi. Saya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh Karaisila selaku Panglima Besar Komunitas Perjuangan Ekonomi Peta 1 Komando beserta seluruh komunitas pejuang ekonomi Peta 1 Komando yang ada di Indonesia dan luar negeri mengucapkan Hari Pahlawan Nasional dan hari ulang tahun Peta 1 Komando yang ke-6. Di sini saya sengaja tampilkan perwakilan foto-foto para pendahulu kita, karena kalau dimasukkan semua tidak muat. Di sini saya kasih foto, ada Bung Karno, ada Jenderal Sudirman, ada Bung Tomo, ya, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, dan ada Kiai Haji ya Hasyim Asy'ari dari NU. Kemudian di sini ada Pak Harto dan Pak Hugeng ya. Ini saya sengaja naikkan ini karena beliau-beliau ini adalah yang merasakan hidup di zaman revolusi fisik. Di sini sudah ada background militernya, background polisinya, ulamanya atau tokoh agamanya, dan nasionalisnya. Kalau di masa lalu para pejuang kita, para pendahulu kita ini berjuang untuk mengusir bangsa asing di atas tanah air Indonesia, ya, menggunakan senjata yaitu revolusi fisik, berarti bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Namun tidak bisa dipungkiri di masa sekarang kita belum merdeka 100%. Maka pembela tanah air 1 Komando lahir pada tanggal 10 November 2015 dengan tujuan melanjutkan perjuangan, yaitu melalui revolusi ekonomi. Kenapa? Karena kita sudah merdeka 70 tahun lebih, kemakmuran dan keadilan belum merata di negeri ini, khususnya di bidang ekonomi. Karena perlu kita ketahui semua, di sini juga saya katakan bahwa para pendahulu kita ini
berjuang membebaskan negeri ini agar segenap sumber daya alam di negeri ini dinikmati oleh generasi yang ada sekarang. Namun ternyata hampir sebagian besar sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa asing dan difasilitasi oleh mereka-mereka yang hanya ingin memperkaya dirinya. Contoh di depan mata, Papua, di mana di sana sumber daya alamnya sungguh melimpah ruah, emas begitu banyak, tetapi warga negara Indonesia yang di Papua masih banyak yang terbelakang, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Demikian juga di Kalimantan, melimpah ruah batu bara, gas dan sebagainya, tapi tidak sedikit warga Indonesia yang ada di Kalimantan hidupnya masih terbelakang, tidak sedikit. Begitupun di Aceh, melimpah ruah sumber daya alam, tetapi masih ada kemiskinan di sana. Begitupun di Sulawesi, Sumatera, bahkan Pulau Jawa, yang notabene-nya Pulau Jawa ini lebih banyak penduduknya, lebih padat penduduknya, masih ditemukan ya rakyat Indonesia di Jawa ini yang belum makmur ataupun merasakan kemerdekaan 100%. Maka kami dari komunitas perjuangan ekonomi Peta 1 Komando membuka Ruh Perjuangan Jilid 2 melalui revolusi ekonomi. Karena lawan kita adalah bukan bangsa asing saat ini, tapi lawan kita adalah masih adanya kemiskinan di atas tanah air yang kaya raya ini, yang sudah terbebas dari belenggu penjajahan asing. Maka kita terus berjuang 70 tahun. Artinya kemakmuran dan kesejahteraan yang diharapkan oleh para pendahulu kita belum terwujud 100%. Ini semua karena masih menjamurnya koruptor yang saya katakan koruptor ini kapitalis rakus yang ingin memperkaya diri kelompoknya dan mengorbankan rakyat. Saya katakan mereka semua adalah sesungguhnya penjajah di negeri ini. Tidak jauh berbeda dengan VOC, yang mana isinya VOC juga di sana di masa itu sebagian besar adalah rakyat Indonesia di masa itu yang menjadi pegawai, yang menjadi manajer, yang menjadi pimpinan di perusahaan level menengah ke bawah. Mereka juga adalah rakyat Indonesia yang menjadi pegawai di VOC, dan mereka pasti apatis terhadap perjuangan. Sebagian besar apatis terhadap perjuangan, yang penting dia dapat beras dari Belanda, dapat gaji dari Belanda. Mereka tidak tahu apa itu perjuangan. Dan saya berpikir hampir sama di era sekarang, yaitu orang berlomba-lomba memperkaya dirinya, persetan dengan rakyat. Bahkan rakyat yang ada di sekitar tanah yang di sana mengandung emas, mengandung gas, mengandung minyak, mengandung batu bara, mereka diusir atas nama negara, atas nama tanah milik negara. Mereka diusir di atas tanah airnya, kawan. Maka masuklah kaum kapitalis rakus. Apa itu kapitalis rakus? Yaitu mereka yang memperkaya dirinya, kelompoknya dengan semena-mena,
dengan mengorbankan kehidupan rakyat di sekitarnya, mengorbankan lingkungan hidup di sekitarnya, merusak lingkungan. Itulah kapitalis rakus. Sedangkan kapitalis secara umum, mereka mungkin lebih beradab, yaitu membuka perusahaan, membuka lapangan kerja tanpa mengorbankan lingkungannya. Itu mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kapitalis rakus ini, mereka hanya bisa merusak. Bagaimana mungkin kawan, para pendahulu kita ini berjuang, tetapi yang nikmati hanya segelintir orang. Maka kita terus berjuang kawan. Maka dengan demikian, dalam perjuangan ini, yang khususnya yang sudah tergabung dalam komunitas perjuangan ekonomi Pita Satu Komando, saya mengajak kepada saudara-saudaraku, rapatkan barisan, mari kita bangun ekonomi bersama-sama melalui sistem yang sudah ada, yaitu sistem ekonomi Pita Satu Komando, tanpa harus membenci, menghina, mencaci, meremehkan, dan merendahkan mereka-mereka yang terus memperkaya diri dan kelompoknya. Tidak perlu. Biarkanlah hati kita ikhlas berjuang karena Allah, karena Tuhan yang Maha Kuasa, bukan karena dendam, bukan karena kebencian, agar perjuangan kita mendapat ridho. Tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan siapapun, tapi mari kita berbenah. Yang penting kita sudah menyampaikan kritikan, masukan, dan memberi solusi. Dan kita terus rapatkan barisan, mari kita bangun ekonomi kawan. Karena kalau dengan perjuangan ini dilandasi karena kebencian, maka saya punya keyakinan perjuangan kita tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hindari kebencian kawan. Tetap jaga kerukunan antar umat beragama, jaga persaudaraan antar berbagai suku, berbagai ras, berbagai etnis yang sudah berstatus warga negara Indonesia. Mari berpegangan erat. Dan kita ingatkan, karena saya yakin masih banyak pejabat-pejabat pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bisa diharapkan di negeri ini masih banyak. Kalaupun kita menemukan oknum-oknum yang menyeleweng keluar dari amanah konstitusi, kita tetap kritik dan berikan masukan tanpa ada kebencian. Rangkul semuanya kawan. Mari saya mengajak semuanya. Demikian kawan pesan saya, sepatah kata saya sebagai warga negara Indonesia yang terus berjuang saat ini dalam menyambut Hari Pahlawan Nasional 10 November 2021, sekaligus hari ulang tahun perjuangan ekonomi pembela tanah air Satu Komando yang ke-6. Terima kasih. Salam hormat wahai para pahlawan yang telah mendahului kami, yang telah berjasa mengusir pendudukan bangsa asing di atas tanah air ini. Dan juga salam hormat dan salam santun saya kepada seluruh sahabatku rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Merdeka! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.